Yang pertama bahwa harus kita tegas ulang, Indonesia ini bukan negara sekuler. Ya. Meskipun tidak dikatakan Indonesia ini negara agama, tapi Indonesia adalah negara yang masyarakatnya beragama. Jadi lebih tepat adalah Indonesia disebut sebagai negara Pancasila, di mana kita memiliki azas ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam konteks itu, hendaknya seluruh praktek-praktek keberagamaan ini harus menjadikan nilai agama ini sebagai nafas, sebagai spirit di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Tentu apalagi ini yang jadi pemimpin ini adalah orang-orang yang paham dalam beragama. Maka berlakulah yang disebut sebagai kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyah manutu bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin itu harus terkait langsung dengan kemaslahatan yang dipimpinnya. Nah, sekarang pertanyaannya, investasi miras yang tadinya tertutup sekarang terbuka. Apakah miras ini sesuatu yang akan membawakan maslahah? Dari segi investasi mungkin iya, ya. Tapi dari segi dampak, ya, ini luar biasa. Dalam hadis disebutkan bahwa setiap yang memabukkan itu adalah khamr, dan khamr itu adalah sesuatu yang diharamkan. Nah, kalau kita tidak setuju dampaknya, maka kita juga harus tidak setuju dengan kebijakannya. Jadi kalau kita setuju dengan kebijakannya, itu berarti kita setuju dengan dampaknya. Nah, bagaimana sekarang ini memilih kegalauan antara investasi di satu sisi, ya, kemudian dengan maslahat di sisi yang lain. Ya. Tadi kan Pak Dr. Ali Ngabalin menyampaikan bahwa Indonesia menghadapi krisis akibat pandemi. Kan bukan hanya kita, di seluruh negara juga sama. Kemudian tadi juga menyampaikan kita memerlukan inovasi-inovasi untuk menambah devisa agar APBN kita katakanlah lebih sehat, lebih segar. Nah, dari sisi investasi mungkin ini akan mendatangkan sesuatu kebaikan. Nah, maka berlakulah kembali kaidah fikih darul mafasid maupun ala jalil masoleh, ya, bahwa menolak kemungkaran, menolak kemudaratan ini harus lebih diutamakan dibanding mengambil maslahahnya. Nah, maka untuk itu Indonesia yang kita kenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, ya. Kita ini ada 274 juta penduduk, ya, hampir 88%, ya, ini adalah muslim. Maka menurut saya mari kita duduk kembali, ya, dan kita berharap agar Perpres nomor 10 tahun 2021 ini pada lampiran 3 angka 31, 32, 33 yang dimungkinkan investasi yang selama ini dianggap sebagai tertutup, ya, artinya terlarang, kemudian dilegalkan, ini berdampak luas bagi generasi kita, anak cucu kita ke depan. Ya. Maka dalam konteks itu, saya kira tidak tepat kalau alasannya adalah karena mempertimbangkan kearifan lokal. Masih begitu banyak kearifan lokal lain yang dimungkinkan sebagai bagian dari kita untuk membangun sebuah kreativitas produksi, ya. Kalau pertimbangannya adalah pertimbangan investasi, saya kira masih begitu banyak potensi-potensi yang dimungkinkan untuk menambah devisa negara dalam konteks menyehatkan kembali fiskal kita. Jadi saya kira kalau kita berdebat soal halal haram di sini sudah selesai, ya, karena khamr ini sesuatu yang mutlak, ya, di mana kita semua tahu bahwa terutama dalam Islam ini adalah sesuatu yang dilarang. Maka PBNU tidak pernah diajak bicara soal ini, ya. Dan yang kedua, sebetulnya masalah ini, Mas Bayu dan Mbak Ratih, itu sudah pernah ada sejak tahun 2013. Ya. Dan PBNU juga sudah menyatakan ketika itu menolak terhadap investasi miras ini. Jadi sikap PBNU tidak berubah, ya. Sampai hari ini kita konsisten dan komitmen untuk terus mengawal agar para pemimpin kita di dalam mengambil kebijakan ini betul-betul dijaga, mengambil satu tindakan-tindakan yang memberikan maslahah kepada
warga dan masyarakat bangsa. Oke. Mantap ya. Oke. Siap, sedikit dawuh Buya. Iya, besok insya Allah kita sowan. Sip, bismillah. Nah, ini tinggi gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, NU, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lainnya, serta tokoh-tokoh agama yang lain, dan juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Saya nyatakan dicabut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.